Ibrahim itu hamba yang awahun halimun. Awah, halim. Halim itu artinya menahan amarah. Awah, da'a. Da'a artinya banyak berdoa. Kalau da itu berdoa. Kalau da'a senang banget doa. Ada masalah dikit, ilahi, robbi, ngadu aja ke Allah, manja gitu. Dan Allah tuh senang banget dengan hamba yang kayak gitu. Sehingga sampai Nabi mengatakan, mintalah kepada Allah walaupun cuman garam. Garam aja minta ke Allah. Sepele banget masalah kita. Ya Allah, mudah-mudahan nanti gak macet ya. Minta sama Allah. Kok macet ya Allah? Ya biar kita sabar. Udah tahu jam macet berangkatnya telat gitu ya. Jangan salahin Allah. Tapi minta, bilang, biasakan kita tuh komunikasi sama Allah dengan manja. Ya Allah, mudah-mudahan saya bisa jawab ujiannya. Udah belajar sih ya Allah, cuma gak tahu kan semuanya di tanganmu. Minta ke Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Makan ya Allah, ini rezeki darimu. Makasih ya, makan. Kalau bahasa lainnya makasih, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Hafal tuh? Kalau enggak hafal, udah aja bismillah lah. Alhamdulillah gitu. Bismillah ya Allah, Masya Allah nih rezeki darimu. Udah selesai makan, udah sendawa gitu. Alhamdulillah, Allah baik banget. Ngomong sama Allah, sering-sering komunikasi sama Allah. Dan Allah itu wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Bersama ya, bukan ada. Kalau ada itu beda. Allah di mana-mana itu beda. Tapi Allah bersama kalian itu artinya Allah melihat, Allah mendengar, Allah menyaksikan, Allah mencatat, Allah maha menilai bersama kita. Kalau ada, dia bertempat. Sehingga nanti kalau ada anak bilang, "Mah, Allah di mana?" Allah ada di mana-mana, Dek. Ntar dia malah karena cerdas, kalau gitu di WC juga ada, kan nggak boleh kan? Ini jawaban yang keliru, kurang filsafat. Allah itu bukan ada di mana-mana. Allah bersama kita dimanapun kita berada. Itu beda. Kalau bersama, ma'iyah artinya Allah melihat, menyaksikan, mendengar, menghargai dan terus memelihara dimanapun. Sehingga nggak usah khawatir bahwa ini mah nggak di masjid, nggak apa-apa. Selama bukan di tempat yang najis seperti di kamar mandi atau di mana yang tempat-tempat yang nggak boleh, kita itu mah nggak. Tapi yang di tempat yang umum, di pasar, di jalan, lagi di kendaraan, di dalam masjid, di luar masjid, Allah, ilahi, Rabbi. Kalau perlu lebih manja lagi, pakai irama dikit, Allah, gitu. Kayak orang manggil temennya gitu. Atau kita miss call Allah dulu, ya Allah. Udah nggak ngomong apa-apa. Itu miss call. Miss call Allah. Ngapain miss call? Caper, kangen sama Allah. Allah gitu lagi. Itu zikir kan? Allah, kata Allah, ada apa hambaku? Allah lagi, terus aja Allah. Di miss call berkali-kali, pas Allah buka, wah 100 miss call. Allah 100 kali zikir. Udah 100 kali miss call, Allah yang telepon balik. Ada apa hambaku? Wah, ditelepon sama Allah. Lewat kejadian-kejadian hidup, tiba-tiba ada kejutan dari Allah. Langsung bilang sama Allah, thanks Allah. Kan romantis tuh sama Allah. Jangan cuma sama cewek doang bilang thanks, segala macam bahasa-bahasa yang keren. Sama Allah juga harus keren. Tapi setelah thanks, alhamdulillah, karena itu yang paling baik. Intinya harus percaya sama Allah. Allah tuh senang banget didoain, kita berdoa kepadanya gitu. Allah tuh senang. Terus makna percaya sama Allah juga, kita percaya bahwa Allah itu nggak akan ngecewain orang yang berdoa. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku pasti mengijabah doa hamba-hamba yang berdoa kepadaku. Enggak usah khawatir, pasti diijabah. Tapi kok masih belum aja Ustaz? Nah, kita harus belajar apa itu makna diijabah. Jangan-jangan Allah udah mengijabah, kita nggak ngerti. Kayak ada analogi tentang orang yang tenggelam, terus dia meninggal sambil menuduh Allah, Allah kok nggak nolong saya? Bukankah aku sudah mengirim pelampung? Jadi pelampung itu cara Allah menolong kita. Kita berharap ditolongnya tiba-tiba selamat aja di pantai. Nggak kayak gitu. Allah punya cara. Sehingga kita harus belajar memahami maksud Allah. Allah maksudnya apa? Di antara cara Allah mengijabah, kata para ulama, satu, Allah mengijabah persis seperti yang kita minta. Dua, Allah mengijabah yang lebih baik dari yang kita minta. Yang ketiga, Allah kalau nggak ngasih persis, ngasih yang lebih baik, dikasih
di akhirat. Bahkan itu lebih keren daripada di dunia. Kok di akhirat sih? Ntar dulu. Akhirat itu jaraknya gak jauh dengan kita. Cuma 60 tahun. 60 tahun tuh cepat banget loh. Sekarang rata-rata usianya berapa? Bahaya kalau nanya usia. Kalau saya mah udah setengah, udah 30-an tahun. Teman-teman pasti masih 17 ya. Angkat tangan yang 17. Nggak ada. Di bawah 20 tahun, di bawah 20 tahun. Yang di atas 40. Nggak berani ngangkat tangan, ada sih. Artinya waktu 60 tahun itu nggak lama, sebentar doang. Jadi analoginya gini, kita lagi kuliah, pengen nikah. Terus kita naksir sama seorang cewek cantik banget. Dan saking cantiknya sampai kita cuma bisa bermimpi. Wah, saking cantiknya kayaknya nggak mungkin banget buat kita. Tiba-tiba ayahnya bilang, "Dek, kamu senang sama anak saya?" "Yang mana, Pak?" Masih nanya yang mana. Takutnya yang tadi kebalik. Ini yang lagi yang lagi kuliah yang namanya si Fulanah misalnya. Sebutlah namanya Nisa apa gitu ya. Terus dia bilang, "Boleh, Bapak setuju kamu nikah sama anak saya, tapi ditunda dulu sampai kamu lulus kuliah." Kita seneng gak tuh? Sampai lulus kuliah, gak apa-apa. Masa kita mau bilang, "Gak mau Pak, kalau lulus kuliah mending gak usah deh, saya mau yang sekarang." Pasti gak gitu kan? Karena kita tahu ini cantik banget, keren banget, soleha banget, idola banyak cowok-cowok di kampus, dikasih buat kita. Syaratnya cuma satu, tunggu lulus kuliah 4 tahun lagi. Pasti kita akan sabar banget menanti itu. Gak mungkin kita bilang, "Pak, Bapak kalau nawar yang serius dong, 4 tahun mah lama tuh Pak." Yang kedua, tips supaya doa kita powerful. Kalau doa sama Allah itu yang romantis. Bahasa Arabnya munajat, curhat sama Allah. Dan doa itu ibadah, bukan sekedar permintaan, bukan cuma request, tapi ibadah. Jadi kalau orang rajin doa sama Allah itu akrab sama Allah. Dan kalau akrab jadi romantis sama Allah, enak gitu, hubungannya dengan Allah tuh adem banget, nyaman banget. Pas dia berdoa, "Ilahi," gini ngomong kayak Nabi Zakaria yang tadi di surat Maryam pas sholat rakaat kedua. Apa kata Zakaria? Ini bentuk curhatnya Zakaria. Qala rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Nabi Zakaria doa romantis, suaranya pelan. Wadhkur fil dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idz nada rabbahu nidaan khafiyya. Nidaan khafiyya. Zakaria tuh kalau doa tuh lirih banget suaranya. Lembut banget. Jadi duduk sendiri, "Ilahi ya Allah." Bersenandung seperti Nabi Daud. Romantis sama Allah, bukan "Ya Allah." Itu mah doa khusus untuk perang itu mah. Doain Palestina, doain Suriah itu harus tegas. Kayak Nabi kalau berdoa itu dengan menelunjuk. Kadang Nabi mengangkat tangan, kadang Nabi mengangkat kedua tangan sampai tinggi, kadang Nabi nggak mengangkat tangan, kadang Nabi memakai telunjuk. Semuanya itu sunnah. Jangan kita saling debat masalah, nggak boleh angkat tangan. Kadang Nabi mengangkat tangan, kadang Nabi tidak mengangkat tangan, kadang Nabi malah menunjuk gini. Kalau urusannya bab perang, biasanya gini. "Ya Allah, ya Allah." Bukan nyuruh Allah ya. Beda kesannya nelunjuk Arab dengan nelunjuk Indonesia. Kalau Arab, ngapain lo nunjuk-nunjuk gue? Kan gitu ya. Kalau Allah mah nggak kayak gitu. Allah pakai bahasa Arab, jadi pakai filsafat Arab. Nelunjuk itu maknanya sangat berharap dan tegas gitu. Jadi kita doa pelan. "Ya ilahi, inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akun bidu'aika rabbi syaqiyya." Ya Allah, tulang saya udah lemah, rambut saya sudah beruban semuanya, tidak ada satu helai pun yang hitam. Tapi saya belum pernah berputus asa dari berdoa kepadamu ya Allah. Ini namanya curhat. "Wa inni khiftul mawaliya min warai." Ya Allah, saya takut banget kalau saya meninggal tidak ada yang meneruskan dakwah saya, sedangkan Bani Israel itu mudah tergelincir.
Fahabli min ladunka waliya. Ya Allah, beri saya seorang anak. Walaupun istri saya sudah mandul, tapi saya terus berharap kepadamu ya Allah. Ya Allah, please gitu. Waj'alhu rabbi radhiya. Ya Allah, jadikan anak itu yang sangat engkau ridhoi. Minta Nabi Zakaria ke Allah. Tiba-tiba dapat kejutan. Ya Zakaria, inna nubashiruka bi ghulam. Wahai Zakaria, bergembiralah, kamu akan punya seorang anak laki-laki. Itu hasil curhat ke Allah. Langsung Allah kasih nama. Ismuhu Yahya, lam naj'al lahu min qablu samia. Namanya Yahya, kata Allah. Jangan cari lagi di Google. Udah ada namanya tuh, nggak perlu lagi nyari di googling gitu. Nama yang bagus apa gitu kan ya. Lagi serius-serius. Ismuhu Yahya, itu sebaik-baik nama. Namanya datang dari langit. Ismuhu Yahya, lam naj'al lahu min qablu samia. Belum pernah ada anak sesoleh dia di muka bumi. Wah, ini first nih, anak paling soleh. Terus kata Allah, wahananan, anaknya lemah lembut. Wa zakatan, anaknya suci. Wa taqiyya, anaknya bertakwa. Namanya Hanan At-Taqi. Itu mah doa ya, bukan GR. Karena saya juga belum bertakwa. Hanya Allah yang tahu siapa yang paling bertakwa. Terus apalagi sifatnya? Wa barram biwalidayhi, anaknya sangat berbakti kepada orang tua. Allah kasih spesifikasi anak yang Allah pengen ngasih ke Zakaria. Itu luar biasa sifat-sifatnya. Wa barran biwalidayhi, gak pernah nyakitin orang tua. Walam yakun jabbaran asiya, gak pernah berlaku kasar, tidak pernah bermaksiat, gak pernah berdosa tuh Yahya. Wassalam, Allah menjaga dia. Wassalamun alaihi yauma wulida, Allah jaga dia ketika dia lahir. Wa yauma yamutu, ketika dia wafat. Wa yauma yub'atsu hayya, ketika dia dibangkitkan. Wah, ini dijamin dunia akhirat sama Allah. Hasil munajat. Allah kasih kejutan yang paling istimewa. Makanya bermunajatlah kepada Allah. Ya Allah, titikan air mata, ngomong sama Allah masalahnya apa. Ya Allah, saya pengen nikah banget. Bukan apa-apa ya Allah, saya pengen punya keturunan yang soleh-solehah. Saya pengen sholat berjamaah waktu tahajud. Saya pengen diimami oleh seorang imam yang baik bacaannya, yang soleh. Saya pengen mendidik anak saya berdua dengan pasangan saya. Saya pengen, yang baik-baik sebutin. Pengennya kita, hajar kita itu apa. Cuman ya Allah, saya kurang modal. Ngomong Allah kayak gitu. Gak apa-apa pakai gaya-gaya kita sendiri. Gaya Sunda, gaya apa, bebas lah. Ya Allah, kurang modal banget. Gimana nih ya Allah. Tapi kan engkau maha kaya ya Allah. Bilang gitu. Dan Allah akan mengatakan, lihat hambaku memujiku. Kan kayak kita bilang, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah bilang, hambaku memujiku. Ar-Rahmanir-Rahim, hambaku mengagungkanku. Maliki Yaumiddin, hambaku gimana sih hadisnya tuh? Kan gitu kan ya. Allah merespon setiap ucapan hambanya. Jadi kita bilang, tapi kan engkau maha kaya ya Allah. Oh iya benar. Cuman saya belum juga nemu siapa calonnya ya Allah. Nah, tapi kan engkau maha tahu ya Allah. Oh iya. Nanti Allah tiba-tiba dalam mimpi disebutin gitu. Wah, jelas spesifikasinya, wajahnya kayak gini, senyum-senyum ke kita di dalam mimpi gitu ya. Terus kasih kartu nama. Pas kita bangun ternyata kartu namanya ada di tangan kita. Cie, kayak di film. Bisa gitu. Tiba-tiba ke save di HP kita ada nama yang saya perasaan nggak pernah nge-save nomor ini deh. Malaikat yang nge-save. Itu semuanya mukjizat dari Allah. Nggak usah khawatir. Allah punya cara. Tadi mah walaupun herai, tapi sebetulnya pesannya adalah Allah itu punya banyak cara untuk menolong hambanya. Tidak usah kita atur gimana caranya. Bukan kita yang mengatur caranya, kita hanya bermohon kepada Allah. Allah yang punya sekian banyak cara. Allah bisa pakai cara ilmiah, bisa cara yang tidak ilmiah, bisa cara yang berlawanan dengan ilmiah. Ilmiah itu kan ciptaan Allah. Jadi jangan mengukur dengan logika kita. Tapi mengikhtiar dengan logika kita harus. Kalau ikhtiar harus ilmiah. Tapi kalau iman gak perlu ilmiah. Sakit, ikhtiarnya ke dokter. Tapi yakinnya gak boleh yakin sama dokter. Ikhtiarnya seilmiah mungkin.
tapi imannya nggak boleh ilmiah, rabbaniyah. Allah berkuasa dengan ilmiah, tanpa ilmiah bertentangan dengan ilmiah. Allah bisa menciptakan seseorang dari ayah dan ibunya, bisa tanpa ayah tapi punya ibu doang seperti Isa, atau bisa nggak punya ayah nggak punya ibu seperti